Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan berikutnya dan kali ini kita akan membahas karakteristik, tujuan, dan fungsi penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin bahwa ilmu hanya bisa didapatkan melalui proses penelitian. Nah, makanya pada minggu ini kita akan mengulas tentang penelitian, karakteristik penelitian seperti apa, kemudian tujuan daripada penelitian itu apa saja, serta yang terakhir adalah kita akan mengulas tentang fungsi dari penelitian. Diharapkan pada pertemuan hari ini kalian bisa memahami apa itu penelitian, esensinya dari penelitian itu seperti apa, dan bagaimana tujuan dan fungsi dari sebuah riset atau penelitian. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang fungsi dan karakteristik serta tujuan penelitian, terlebih dahulu kita memahami tentang definisi penelitian. Nah, penelitian dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu lagi atau kembali, dan source, mencari. Sehingga penelitian atau riset diartikan sebagai penyelidikan secara hati-hati, sistematis, kemudian empiris berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan, terkontrol terhadap proposisi yang menyatakan suatu hal yang perlu diuji apakah benar atau tidak, tentang hubungan dari berbagai fenomena yang kira-kira menjadi bahan untuk diteliti. Itulah yang dimaksud dengan penelitian atau yang dikenal dengan riset. Nah, selanjutnya kegiatan dalam penelitian itu kurang lebih meliputi 3 hal, yaitu menemukan, kemudian mengembangkan, dan menguji kebenaran. Nah, menemukan ini sendiri berusaha untuk mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Biasanya untuk mengisi kekosongan ilmu atau kekurangan dari suatu ilmu pengetahuan yang selama ini sudah berkembang. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan. Dengan melakukan penelitian itu kita memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, namun belum terlalu mendalam kita ketahui. Untuk menjawab kenapa suatu fenomena bisa terjadi, maka dilakukan dengan melakukan pendalaman suatu penelitian. Kemudian menguji kebenaran. Nah, kegiatan yang dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya, maka layak untuk bisa diuji kebenarannya. Sehingga dalam suatu penelitian memang kriteria yang paling penting adalah hasil yang sudah kita dapatkan itu bisa diuji kembali kebenarannya, sehingga apakah nanti setelah diuji masih sama dengan hasil uji-uji sebelumnya ataukah ada perbaikan, sehingga disitulah ilmu bisa berkembang dengan baik. Karakteristik penelitian yang baik itu ada beberapa hal. Yang pertama, terkontrol, akurat dan hati-hati, sistematis, valid dan dapat dibuktikan, kemudian empiris, dan terakhir kritis. Nah, terkait dengan variabel pertama, terkontrol, tentunya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara dua variabel atau lebih, sehingga harus melakukan pengaturan metode yang dapat meminimalkan pengaruh beberapa faktor terhadap suatu hubungan antar kejadian. Nah, ini misalkan kita mencoba melakukan penelitian pengaruh suhu terhadap sintasan atau kelulus hidupan juvenil ikan nila. Nah, karena tujuan kita adalah pengaruh suhu, tentunya juvenil ikan nila tidak saja bergantung kepada suhu air, tapi juga ada pH, salinitas, oksigen terlarut, dan sebagainya. Tentunya faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi, sehingga maksud dari terkontrol adalah bagaimana kita hanya menguji suhu yang berbeda dan mengontrol parameter-parameter lain seperti salinitas, pH, oksigen terlarut, sehingga sama atau tidak mempengaruhi variabel suhu itu, sehingga yang terbukti adalah hanya suhu yang akan mempengaruhinya. Kemudian akurat dan hati-hati.
berhati-hati dalam menerapkan suatu prosedur penelitian dan harus sesuai, dapat diperkirakan, tepat, dan kemudian dapat diaplikasikan. Ini adalah karakteristik kedua dari suatu penelitian. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Prosedur yang diterapkan dalam penelitian harus mengikuti urutan-urutan tertentu yang logis dan dapat diterima akal sehat. Lagi-lagi, tidak bisa kita melakukan penelitian tanpa prosedur yang jelas dan serampangan, karena hasil yang akan kita dapatkan itu harus kita pertanggungjawabkan ke publik. Kemudian yang berikutnya adalah valid dan dapat dibuktikan. Kesimpulan dari suatu hasil penelitian harus tepat berdasarkan penemuan yang benar dan dapat dibuktikan atau diverifikasi kembali oleh kita sendiri sebagai peneliti atau diverifikasi oleh peneliti lainnya. Inilah yang kemudian sangat dibutuhkan, bahwa penelitian itu harus valid dan dapat dibuktikan, sehingga data yang kita dapatkan benar-benar merupakan data yang sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian metode yang kita gunakan itu bisa diuji ulang oleh peneliti yang lain, sehingga metode yang digunakan memang harus benar-benar dijelaskan dengan baik sampai dengan prosedur penelitian. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa suatu penelitian harus valid dan kemudian dapat dibuktikan lebih lanjut oleh orang lain. Kemudian empiris, kesimpulan berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan dari penelitian harus benar-benar nyata, bukan merupakan data imajinasi atau karangan atau observasi semu yang kita lakukan. Sehingga roh dari suatu penelitian itu harus berempiris, berdasarkan data dan fakta yang benar-benar kita temukan dan kita tidak manipulatif. Kemudian syarat yang berikutnya adalah kritis. Proses yang diadopsi dan prosedur yang digunakan haruslah dapat dilakukan pengujian kritis, dan penyelidikan yang dilakukan haruslah selanjutnya dapat dibuktikan dan bebas dari kelemahan-kelemahan mendasar. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam proses itu harus secara sistematis dengan menggunakan prosedur dan metode yang memang sudah benar dan diakui, sehingga ini akan meminimalisasi kelemahan-kelemahan mendasar dalam suatu penelitian. Nah, sehingga ini penting untuk kemudian kita bisa memastikan bahwa secara kritis penelitian yang kita lakukan atau pengujian yang kita lakukan benar-benar memang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Kemudian untuk memenuhi hal tersebut maka ada persyaratan penelitian yang baik. Persyaratan yang pertama adalah purposiveness, yaitu sebuah penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas yang ditetapkan sejak dari awal penelitian. Kita tidak mungkin melakukan penelitian tanpa tujuan yang jelas dan terukur. Kemudian exactitude. Exactitude itu tidak boleh dilakukan dengan ceroboh dan sembarangan, dan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan teliti, sehingga penelitian yang kita hasilkan tentunya memang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik. Yang berikutnya adalah testability, yaitu metode yang diterapkan dapat diuji dan semua data serta hasilnya dapat dikaji kembali. Itu persyaratan yang ketiga tentang penelitian yang baik. Kita tidak mungkin melakukan penelitian tanpa prosedur yang jelas, tanpa prosedur penelitian yang sistematis, karena dengan penelitian yang tidak sistematis, dengan prosedur yang tidak jelas, maka tentunya tidak bisa diverifikasi ulang oleh peneliti. Kemudian syarat yang berikutnya adalah reliability, yaitu dapat diulang kembali baik metode maupun konsepnya oleh peneliti lain. Nah, ini tentunya dalam sebuah penelitian, hasil penelitian atau yang tertulis dalam jurnal penelitian, skripsi, tesis maupun disertasi itu tentunya harus disertai dengan penggunaan metode,
prosedur kerja sampai dengan analisa data yang digunakan, sehingga benar-benar apa yang sudah kita lakukan itu dapat diulang kembali, baik diulang kembali oleh kita maupun diulang kembali oleh peneliti lain yang ingin memverifikasi hasil penelitian yang pernah kita lakukan, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda. Precision and confidence itu memiliki ketepatan dan keyakinan yang baik jika dihubungkan dengan populasi atau sampel maupun metode dan peralatan yang digunakan. Nah, di sini artinya bahwa kita harus menggunakan metodologi yang bertanggung jawab dan termasuk teknik sampling yang benar-benar harus tepat, dan juga alat-alat yang digunakan juga harus tepat untuk mendukung penelitian kita. Yang berikutnya adalah objectivity. Kita harus mampu menjaga objektivitas, tidak terkooptasi dengan orang lain atau kepentingan yang lain, dan tidak berdasarkan asumsi perasaan semata. Semuanya dirumuskan berdasarkan data, fakta, dan teori yang terpercaya, karena ilmu yang kita hasilkan dari sebuah riset itu dia bebas nilai. Dia tidak tergantung oleh masalah-masalah politik, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah lainnya. Karena ilmu dia tujuan penelitian kita adalah untuk mendapatkan kebenaran tanpa diintervensi oleh faktor-faktor yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah generalization, yaitu kesimpulan hasil penelitian dapat berlaku umum, baik mengenai lokasi maupun keadaan serta metodenya. Ini artinya bahwa suatu penelitian harus bisa kita berlaku umum dengan menghasilkan suatu pendekatan teori dari hasil riset yang kita lakukan, yang pendekatan teori itu bisa kita rumuskan dalam bentuk kesimpulan, sehingga kesimpulan kita dapatkan bisa diuji ulang. Kemudian koherensi, yaitu terdapat hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya yang dapat berupa metode, konsep, teori yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga penelitian-penelitian yang kita lakukan harus merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu. Begitu juga penelitian yang orang lain mau lakukan harus berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah kita lakukan. Nah, tujuan penelitian ada 4, yaitu mencari kebenaran. Tentunya ini bebas nilai karena ilmu adalah untuk mencari kebenaran. Kemudian mendapatkan pemahaman. Jadi setelah kita mencari kebenaran, kemudian kita mendapatkan pemahaman dari suatu fenomena yang menjadi pertanyaan besar kita, dan selanjutnya kita mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang ada disebabkan oleh apa saja, sehingga tujuan berikutnya adalah hasil penelitian yang kita dapatkan itu kita bisa aplikasikan atau kita bisa terapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita atau untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada yang kita hadapi. Seperti itu adalah tujuan penelitian. Kemudian fungsi dari penelitian ada 3 kurang lebih, adalah fungsi eksploratif, fungsi verifikatif, dan fungsi developmental. Fungsi eksploratif adalah menemukan sesuatu yang belum ada atau menemukan masalah-masalah baru. Kemudian fungsi verifikatif. Fungsi verifikatif adalah menguji kebenaran dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Inilah makanya kenapa suatu penelitian dia akan terus berkembang, menghasilkan suatu pertanyaan penelitian yang berikutnya, sehingga bisa diverifikasi apakah penelitian yang kita lakukan dan teori yang kita hasilkan itu bisa diverifikasi ulang oleh peneliti lain untuk kemudian bisa menjustifikasi hasil yang didapatkan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi developmental, adalah mengembangkan penelitian yang sudah ada. Penelitian atau ilmu pengetahuan bisa berkembang jika penelitian terus dilakukan. Nah, penelitian bisa terus dilakukan jika suatu hasil penelitian yang baik adalah jika bisa menghasilkan suatu pertanyaan riset berikutnya yang kemudian menjadi alasan untuk melakukan kajian riset selanjutnya. Nah, kajian-kajian riset yang terus-menerus berkembang inilah yang kemudian menyebabkan ilmu pengetahuan juga dapat berkembang dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai ketemu